Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana? Sudah bangunkah hari ini? Semoga kalian sudah bangun pagi ya nak ya. Yuk sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap alat tulis kalian? Buku tulis, buku catatannya, pulpen, pensil, dan LKS kalian ya. Kita belajar, perhatikan apa yang Ibu terangkan hari ini. Oh iya, apakah sudah selesai penelitian kalian? Minggu yang lalu Ibu telah memerintahkan kalian untuk mengamati atau menanam pohon toge ya. Jadi sudah selesai pengamatan kalian, penelitian kalian. Semoga sudah selesai ya anak-anak ya. Oke, materi hari ini adalah tentang struktur teks observasi. Nah, ada apa saja di struktur teks observasi? Nah, di sini struktur teks observasi itu ada 3. Satu adalah pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, pernyataan umum itu apa sih? Pernyataan umum adalah berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Nah, di sini maksudnya adalah penjelasannya. Jadi nanti kalau kalian tentang pohon toge, apa itu pohon toge? Nah, penjelasannya seperti itu. Deskripsi bagian. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian ini. Jadi, nanti pohon toge, di pohon toge itu ada apa saja. Nah, saat penelitian kalian di hari pertama, pohon togenya sudah numbuh apa? Ibu kan minta 3 bagian ya. Ya, di luar rumah, di ruang tamu, dan di kamar. Nah, jadi nanti kalian jelaskan. Yang di luar rumah itu apa, bagaimana? Yang di ruang tamu bagaimana? Yang di kamar bagaimana penelitian kalian? Lalu, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat dan fungsi dalam kehidupan kalian. Nah, pohon toge manfaatnya apa bagi tubuh kita, ya kan? Mengandung vitamin apa? Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya. Ibu contohnya adalah seekor kelinci. Kelinci tergolong hewan mamalia dari famili Leporidae. Kelinci dapat ditemui dengan mudah di berbagai belahan bumi. Dahulu, kelinci adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga daratan Eropa. Sampai sekarang, secara umum kelinci dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu kelinci bebas dan kelinci peliharaan. Nah, inilah definisi umum tentang kelinci. Nah, jadi bisa definisi umum itu sejarahnya, ya kan, sejarahnya, tema atau pengertian. Nah, bisa. Lalu di sini ada definisi bagian. Nah, definisi bagiannya apa? Masih tentang kelinci. Dilihat dari jenisnya, bulu kelinci dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu berbulu panjang dan berbulu pendek. Menurut rasnya, kelinci terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu jenis lain diantaranya Lyon, Angora, Amerika, ya kan, Silia, English Spot, Himalaya, dan Das. Hasil dari observasi kami, kelinci jenis Lyon adalah
hasil persilangan luar antara anggora dan jenis kelinci lainnya. Nah, ini adalah dijelaskan bagian kelinci itu. Jadi jenis-jenisnya. Nah, kalau kalian nanti kalau pohon toge, Ibu minta pada bagian adalah prosesnya. Kalian menjelaskan perkembangan penelitian kalian dari hari pertama sampai hari Minggu. Bagaimana penelitian kalian? Seperti itu ya. Lalu di sini manfaatnya. Nah, apa manfaat dari kelinci? Nah, kelinci selalu diidentikan dengan wortel sebagai pangannya, tetapi observasi kami membuktikan bahwa kelinci dapat diberi pangan sayuran, hijau, rumput, awetan, umbi-umbian, biji-bijian, dan pelet juga lahap dimakan kelinci. Nah, penelitian membuktikan bahwa daging kelinci dapat digunakan sebagai obat yang mampu menyembuhkan penyakit asma. Nah, berarti kan itu manfaatnya, kegunaannya. Nanti kalian pohon toge apa manfaatnya? Seperti itu. Ada vitamin apa di dalam pohon toge? Nah, tuh. Itu yang dinamakan manfaatnya. Jelas ya? Paham ya? Lanjut. Cara mencari gagasan pokok. 1. Mendaftarkan, mencari kata yang penting. Nah, cara kalian mencari gagasan pokok, cari kata-kata yang penting. Yang kedua, memetakan bagian pada teks. Yang ketiga, memetakan paragraf, memilih kalimat utama. Nah, yang keempat, menentukan kalimat utama. Yang kelima, merumuskan inti kalimat utama. Nah, dilihat di sini. Menentukan kalimat utama. Kalimat utama, kalau kalian mencari kalimat utama itu di dalam suatu paragraf, ada 3 jenis kalau kalian mencari kalimat utama, yaitu ada yang dinamakan paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Nah, di sini kalimat utama itu selalu berada di awal dan di akhir. Nah, kita lihat suatu paragraf misalnya ada 4 kalimat. Nah, kalian berpatok untuk mencari kalimat utama itu adalah di kalimat pertama dan di kalimat keempat. Kalimat utama tidak pernah ada di 2 dan 3. Jadi kalimat utama itu hanya ada di 1 dan 4. Nah, kalian lihat kalimat utama di sini, kalimat pertama ini sebagai inti tidak. Lalu kalimat kedua ini menjelaskan si kalimat pertama tidak. Itu. Kalau misalnya kalimat keduanya ini menjelaskan si kalimat utama dan kalimat utama ini adalah inti, berarti kalimat utamanya ada di pertama. Tapi kalau kalimat utamanya sudah menjelaskan poin-poin, lalu kalimat kedua juga menjelaskan poin-poin, 3 poin-poin, berarti kalimat utamanya ada di akhir. Cirinya di akhir suka ada kata sehingga, oleh sebab itu, karena itu, maka. Itu berarti itu kalimat utamanya ada di akhir. Ya, kita lihat di sini. Ibu ada teks, ya. Sini ada teks. Pertama, Ibu akan memperlihatkan paragraf pertama dahulu. Lidah buaya adalah salah satu jenis tanaman hias yang mempunyai berbagai macam manfaat bagi kesehatan.
Tanaman yang memiliki nama latin aloe vera berbadesis milier ini juga disebut sebagai salah satu tipe K tanaman paling laris di dunia. Di samping dapat dijadikan sebagai bahan baku obat-obatan, lidah buaya juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Nah, itu satu paragraf. Nah, kita lihat. Satu paragraf ini ada berapa kalimat? Ada berapa anak-anak? Ayo kita hitung. Lidah buaya, tanaman yang memiliki, ya kan? Kemudian di dalam samping, berarti ada 3. Ada 3 kalimat. Berarti ada 3 kalimat, kalian berfokus pada kalimat pertama dan ketiga. Kedua tidak. Lihat, kalimat pertamanya adalah lidah buaya adalah salah satu jenis tanaman hias yang mempunyai berbagai macam manfaat bagi kesehatan. Sedangkan kalimat terakhir, di samping dapat dijadikan sebagai bahan baku obat-obatan dan sebagainya. Nah, itu berarti kalimat terakhir adalah menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan si kalimat pertama. Jadi, secara otomatis kalimat utamanya ada di awal, yaitu lidah buaya adalah salah satu jenis tanaman hias yang mempunyai berbagai macam manfaat bagi kesehatan. Nah, itulah kalimat utama. Kenapa? Karena dijelaskan di kalimat kedua, tanaman yang memiliki nama latin aloe vera berbadesis miliar ini. Nah, itu adalah penjelasan si kalimat utama. Karena dalam satu paragraf itu ada 2 kalimat, yaitu yang dikatakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Jelas ya? Paham ya? Oke, sekarang kita lihat lagi paragraf kedua. Lidah buaya terbilang sebagai tanaman yang dapat hidup dengan mudah, yakni dalam suhu panas maupun suhu biasa. Tanaman ini juga dapat hidup di depan rumah sebagai salah satu tanaman hias untuk memperindah tampilan eksterior penghuninya. Nah, Bu, ini kalimat paragrafnya hanya ada 2 kalimat. Berarti otomatis 1 dan 2 dong, Bu. Iya. Nah, mana kalimat utamanya? Yang 1 atau yang 2? Iya, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Seperti ini. Jelas ya? Paham? Oke. Sudah paham cara mencari kalimat utama? Sekarang coba cari strukturnya dari teks ini. Ya. Nah, lihat. Mana yang sebagai pernyataan umum? Iya, pernyataan umum adalah lidah buaya adalah salah satu jenis. Berarti paragraf pertama itu adalah pernyataan umum. Lalu paragraf 2 dan 3, 4 itu adalah sebagai bagian. Kenapa bagian? Kita lihat di sini. Karena di sini masih menjelaskan dirinya si lidah buaya. Ya kan? Lidah buaya terbilang sebagai tanaman dalam hidup yang mudah, yakni dalam suhu panas maupun suhu biasa. Tanaman ini juga dapat hidup di depan rumah sebagai salah satu tanaman hias. Nah, lalu paragraf ketiga, tanaman lidah buaya memiliki daun yang berbentuk runcing dengan taji. Di samping itu, daun yang dimiliki oleh tanaman ini memiliki tepian yang bergerigi.
tidak tipis, serta berbintik. Panjang daun tanaman ini bisa mencapai 36 cm dengan lebar mencapai 6 cm. Nah, itu kan menjelaskan si lidah buaya, berarti masuk ke dalam bagian. Paragraf selanjutnya, aloe vera mempunyai banyak kandungan vitamin. Tidak heran jika tanaman ini banyak digunakan sebagai, oh iya salah ibu ya, berarti paragraf 4 ini masuk kepada manfaat. Betul. Nah, kenapa? Karena di sini ada manfaatnya. Mohon maaf ya, namanya manusia suka salah ya. Aloe vera mempunyai banyak kandungan vitamin. Tidak heran jika tanaman ini banyak digunakan sebagai bahan obat maupun industri lainnya. Yang paling terkenal adalah lidah buaya. Biasanya dimanfaatkan sebagai penyembuh beberapa penyakit tertentu seperti cacingan, sakit mata, amanda, luka bakar, kesleo, luka bisul, luka bernanah, hingga jerawat. Namun, para remaja dan anak-anak bisa menggunakan lidah buaya untuk menebalkan serta merawat rambutnya. Khususnya bagi balita, lidah buaya sangat bagus untuk menebalkan serta menghitamkan rambut. Nah, inilah manfaatnya. Oke anak-anak, sudah jelas pelajaran hari ini? Oke, tugas kalian adalah simple. Ya, ibu hanya 2. Yaitu 1. Kalian membuat teks observasi dari penelitian kalian, yaitu penelitian pohon toge. Kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian kalian foto, lalu kalian upload ke link tugas 1. Tugas 2-nya, kalian foto penelitian kalian 3 pohon toge yang sudah kalian tanam. Ya, kalian foto. Ada 3. Ya. Berarti kalau sampai hari Senin sudah tumbuh pohon togenya atau ada yang mati atau sebagainya. Bagaimana penelitian kalian? Tuh, jadi tugasnya hanya 2, yaitu mengupload. Tugas kalian membuat teks observasi berdasarkan penelitian kalian. Yang kedua, fotonya. Oke, jelas ya? Paham? Oke. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih kalian sudah belajar bersama Ibu. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kalian. Sampai bertemu kembali minggu depan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.